Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabar hari ini? Luar biasa. Saya percaya kita semuanya diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu hari ini mari kita mempersiapkan hati kita. Kita akan berdoa kepada Tuhan untuk beribadah pada pagi hari ini. Bapa Sorgawi, kami bersyukur pada pagi hari ini. Kami ada pagi ini Tuhan, ini semua oleh karena anugerah-Mu. Oleh sebab itu hati kami melimpah dengan syukur Tuhan pada pagi hari ini. Kami rindu Tuhan ingin memuji-muji nama-Mu. Kami rindu Tuhan ingin menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Oleh sebab itu Tuhan, sucikan dan kuduskan kami Tuhan, agar kami boleh layak untuk mengagungkan dan meninggikan nama-Mu. Inilah doa kami Tuhan, dan kami siap Tuhan untuk beribadah kepada-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya berkata, amin, haleluya. Bapak Ibu Saudara, tidak terasa kita sudah masuk di bulan Desember, di mana umat Tuhan seluruh dunia akan merayakan Natal, di mana Yesus Kristus lahir ke dunia sebagai juru selamat dunia. Amin. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dan dia bangkit untuk kita semua. Haleluya. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia Raja di atas segala raja, yaitu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Dia lahir untuk kami, dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia Raja di atas segala raja, yaitu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Yaitu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sang Penebus Juru Selamat dunia. Yesus Sang Penebus Juru Selamat dunia. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh diberkati hari ini. Engkau terus Tuhan mengasihi dalam kehidupan kami. Sebagaimana bejana yang siap dibentuk, itulah hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Itulah hidup kami di tangan-Mu. Dan biarlah kuasa Roh-Mu Tuhan senantiasa memperbaharui kehidupan kami, bagaikan bejana yang siap dibentuk. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui
akan selalu dalam segenap jalanku memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana yang siap dibentuk, inilah hidupku di hadapan-Mu ya Tuhan. Siap dibentuk, inilah hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, mau seperti-Mu disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Yesuslah Sang Raja. Yesus adalah Raja di atas segala raja. Dia layak terima pujian. Haleluya. Salam Bapak Ibu sekalian, kita berjumpa lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan segenap kehidupan kita untuk boleh menerima benih firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, oleh karena anugerah-Mu hari ini kami boleh bertemu kembali di dalam ibadah secara online untuk kembali mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus tuntun kami, urapi kami supaya kami boleh mengerti firman Tuhan yang akan sebentar kami terima. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan siap menerima firman Tuhan. Haleluya, amin. Nah Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan hari ini saya berikan tema mujizat terbesar sepanjang masa. Sekali lagi, mujizat terbesar sepanjang masa.
Mari kita buka kitab kita di dalam kitab Yesaya pasal 7 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-14. Saya bacakan untuk kita semua, demikianlah firman Tuhan. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu. Biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah dengarkan, hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Haleluya. Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa Yesaya hidup pada zaman Raja Uzia, Raja Yotam, Raja Ahaz, dan juga Raja Hizkia. Dan di masa-masa itu bangsa Israel mengalami jatuh bangun di dalam pengiringan mereka akan Tuhan. Kadang mereka sungguh-sungguh, tapi kadang mereka menyakiti hati Tuhan, dan lebih sering mereka menyakiti hati Tuhan. Jadi kehidupan kerohanian bangsa Israel mirip-mirip lampu Natal ya. Jadi kadang nyala, kadang redup, kadang nyala, kadang redup. Begitulah kehidupan bangsa Israel. Olehnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesaya menyerukan tentang pertobatan supaya bangsa Yehuda bertobat mencari Tuhan. Bahkan Tuhan jadi berkata bahwa Tuhan mau berperkara dengan mereka. Tuhan berjanji untuk menghapuskan dosa-dosa mereka, dan Tuhan mau menyertai bangsa Yehuda. Namun demikian kita melihat bahwa ada keraguan di dalam kehidupan mereka. Seperti tidak percaya, tidak yakin kalau Tuhan mau mengampuni dosa mereka. Tuhan mau menyertai kehidupan mereka. Sehingga Nabi Yesaya bertanya kepada Ahaz, meminta kepada Ahaz supaya Ahaz meminta sebuah tanda. Dan apa yang dikatakan Ahaz, dia tidak bisa meminta tanda. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena memang Allah kita Allah yang begitu kudus, sehingga tidak mungkin secara manusia umatnya menghampiri Tuhan. Apalagi bangsa Yehuda yang sudah seringkali jatuh bangun, hidup dalam dosa. Mana mungkin dia bisa menghampiri Tuhan. Tapi luar biasa, Yesaya berkata bahwa Tuhan yang akan memberikan pertanda itu. Sehingga dikatakan di dalam ayat yang ke-14 tadi bahwa nanti akan lahir. Ada seorang wanita yang akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan diberi nama Immanuel. Jadi hal yang pertama kita melihat bahwa mujizat terbesar dalam hidup manusia adalah Immanuel, Natal, kelahiran Yesus sendiri. Kita lihat pada ayat 14 Yesaya pasal 7 dikatakan bahwa sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Saudara kekasih, pernyataan Ahaz sejatinya mewakili seluruh umat manusia yang kadangkala tidak percaya, tidak yakin kalau Allah mau menghampiri manusia yang berdosa itu. Tidak mungkin manusia yang berdosa menghampiri Allah yang kudus. Tapi luar biasa, Yesaya berkata bahwa Tuhan sendiri yang akan memberikan pertanda itu. Tuhan sendiri yang akan menghampiri manusia. Itulah mujizat terbesar dalam kehidupan manusia, yaitu Natal itu sendiri. Dia bukanlah pembawa terang, tapi dia terang itu sendiri. Dia bukan pembawa jalan, tapi dia adalah jalan itu sendiri untuk menuju ke sorga. Ini saya katakan mujizat terbesar dalam kehidupan manusia. Dan Tuhan mau supaya manusia menghampiri Allah karena Allah terlebih dahulu menghampiri manusia. Memang secara manusia jelas tidak mungkin. Maria sendiri berkata, mana mungkin saya bisa melahirkan seorang anak. Sementara saya belum bersuami, baru pertunangan. Belum ada hubungan secara fisik, belum ada keintiman dengan pasangannya. Mana mungkin. Tapi sekali lagi saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa Alkitab mengatakan
Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sekali lagi, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itulah mujizat terbesar dalam kehidupan manusia, yaitu Natal. Dan Natal itu sendiri sangat ditakuti oleh iblis. Bahkan kalau kita melihat sekarang aja orang takut mengucapkan selamat Natal. Ya, bukan saja iblis, ternyata juga banyak orang yang takut dengan adanya Natal. Mengucapkan Natal kepada tetangganya yang Kristen saja enggak berani, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Karena saking besarnya, saking hebatnya itu mujizat. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sebetulnya Tuhan sudah memberikan aba-aba pada zaman dahulu bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau kita lihat bagaimana Sarah yang usia sudah sangat lanjut, menurut ukuran manusia tidak mungkin dia bisa mengandung dan melahirkan anak. Tapi sekali lagi bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Maka Sarah yang sudah usia lanjut pun, yang sudah mati haid pun ternyata bisa mengandung dan melahirkan seorang anak yang bernama Ishak. Siapa lagi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita melihat riwayat kelahiran Simson. Bagaimana orang tua Simson, istri Manoah yang sudah dikatakan dia mandul, gak mungkin dia bisa punya anak. Tetapi karena ada rencana Tuhan, karena Allah kita Allah yang luar biasa, maka istri Manoah pun bisa mengandung dan melahirkan anak yang bernama Simson. Siapa lagi? Hana, yang menurut ukuran manusia tidak mungkin. Tapi lagi-lagi bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Itulah mujizat terbesar dalam hidup ini, Natal. Sesuatu yang tidak mungkin, semua menjadi mungkin. Olehnya dalam hidup Bapak Ibu sekalian, apapun yang saudara hadapi saat-saat ini, percayalah. Kalau Natal itu mujizat terbesar, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Maka apapun pergumulanmu, tantangan yang sedang engkau hadapi, percayalah, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita mengingat apa yang pernah dialami oleh Hana. Ya, bagi manusia tidak mungkin, tapi ketika Hana dia datang kepada Tuhan dan dikatakan bahwa dia ngomong bernasar kepada Tuhan, Allah semesta alam, Tuhan semesta alam. Dalam bahasa aslinya Adonai Sebot, Allah yang tanpa batas. Dalam situasi yang sangat-sangat mengerikan, yang sangat-sangat membuat sedih hatinya, dia mengagungkan Tuhan. Dia berkata Adonai Sebot, Allah yang tanpa batas. Dan karena itulah Tuhan mengingat Hana sehingga dia bisa mengandung dan melahirkan seorang anak. Sekali lagi, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saya selalu ingatkan bahwa mujizat terbesar dalam hidup ini adalah Natal, kelahiran Yesus sang juru selamat. Kalau saudara sudah menerima mujizat terbesar itu, saudara pun juga akan menerima mujizat kecil lainnya. Mungkin sudah mengalami sakit penyakit, percayalah kalau engkau sudah menerima mujizat besar Yesus Kristus, engkau pun akan mengalami kesembuhan. Mungkin engkau sedang mengalami kesukaran, masalah keuangan, masalah pekerjaan, masalah keluarga. Engkau harus terima dulu mujizat terbesar yaitu Yesus. Maka engkau akan menerima mujizat yang kecil itu. Jadi mari kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita mengalami mujizat terbesar yaitu Natal. Yang kedua saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita melihat bagaimana Natal sebuah peristiwa dahsyat, yaitu Allah yang menjadi manusia. Natal sebuah peristiwa yang agung, Allah menjadi manusia. Kita lihat Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3, lantas kita lompat ayat yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Kita lompat ayat yang 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Haleluya. Natal sebuah peristiwa yang dahsyat, yang agung. Allah yang besar, pencipta langit dan bumi, menjadi manusia karena kasih-Nya kepada manusia. Karena Allah tidak menghendaki manusia binasa karena dosa. Olehnya Dia menjadi manusia.
karena kasihnya kepada kita. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Yesus memberikan teladan bagaimana mengasihi Bapa, bagaimana mengasihi sesama. Mengasihi Bapa, Yesus tunjukkan bagaimana dia melakukan kehendak Bapa. Dalam setiap apa yang dia lakukan untuk menggenapkan kehendak Bapa. Maka Yesus sendiri berkata bahwa makananku adalah melakukan kehendak Bapa. Hidup berserah, mengandalkan Bapa, bergantung kepada Bapa sebagai wujud kasihnya kepada Bapa. Nah, Tuhan mau orang percaya, anak-anak Tuhan, kalau kita mengasihi Bapa di surga, maka hidup kita melakukan kehendak Tuhan. Yesus berkata bahwa barang siapa mengasihi Tuhan, maka dia harus melakukan perintah-perintah Tuhan. Hidup bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan Yesus juga mengajarkan bagaimana mengasihi sesama. Dengan cara apa? Memberikan nyawanya untuk kita semua. Olehnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini yang harus kita lakukan bersama-sama. Hebatnya Tuhan Yesus datang ke dalam dunia menjadi manusia. Dia memulihkan sebuah hubungan yang sudah rusak. Hubungan antara manusia dengan Allah, hubungan antara manusia dengan sesamanya yang sudah rusak. Dan Tuhan datang untuk memulihkan semua itu. Yang ketiga, kita melihat bagaimana Natal adalah dimulainya karya penyelamatan. Sekali lagi, Natal adalah awal atau dimulainya karya penyelamatan. Sekilas kita lihat kembali di dalam Matius pasal 2 tentang kisah kelahiran Yesus. Matius pasal 2 ayat 1, lantas kita lanjut ayat 10 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Ayat 10, ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika orang Majus, dia mengerti bahwa Yesus telah lahir, Immanuel telah lahir, maka mereka mencari Yesus untuk menyembah. Bahkan juga membawa sesuatu dipersembahkan kepada bayi Yesus tersebut. Saudara lihat apa yang orang Majus bawa. Yang pertama dia bawa emas. Emas ini bicara tentang kemuliaan. Emas itu logam mulia di bumi ini, semua orang mengejar emas. Ya, jadi sekali lagi emas itu lambang kemuliaan. Bagaimana Yesus lambang kemuliaan Bapa di surga. Dia datang ke dalam dunia. Emas bukan saja melambangkan kemuliaan, tapi juga lambang kekekalan. Kalau sudah lihat emas, saudara bakar, tetap aja emas. Saudara mau bentuk segala macam, tetap aja emas. Saudara mau apain, tetap aja emas. Ini ada satu kisah ya di dalam Lukas pasal 21 ayat 5 sampai 6. Yesus pernah berkata demikian. Ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan itu, yaitu bangunan bait Allah yang dulu dibangun oleh Salomo, ya, yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai-bagai barang persembahan, berkatalah Yesus, apa yang kamu lihat di situ akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Itu nubuatan dari Yesus. Bahwa suatu saat bait Allah yang megah itu, yang terbuat dari batu-batu yang indah dan juga emas-emas, saudaraku, dilapis dengan emas, itu akan hancur dan tidak ada satu batu pun yang tersusun, rata dengan tanah. Dan itu tergenapi. Ya, jadi ada seorang sejarawan bernama Flavius Josephus. Dia menuliskan bahwa tahun 67 Masehi itu Jenderal Titus menyerang Yerusalem, mengepung Yerusalem. Bahkan ada kurang lebih 1,1 juta orang Yahudi dibantai, mati semua. Dan kota dibakar sama pasukan Jenderal Titus. Saudara tahu, termasuk bait Allah itu juga dibakar. Dan yang mengherankan adalah tentara-tentara Jenderal Titus, mereka mulai mencongkel satu demi satu batu bata bait Allah itu, saudara-saudara. Satu persatu dicongkel sampai rata dengan tanah. Saudara tahu apa yang mereka cari? Emas. Karena bait Allah itu dilapisi dengan emas. Jadi ketika dibakar kan meleleh. Jadi banyak prajurit yang mencongkel batu itu.
Artinya apa saudaraku? Emas mau diapain juga tetap emas. Biarpun dia meleleh, dia tetap emas. Ini bicara tentang sesuatu yang tidak akan pernah habis. Ini bicara tentang kekekalan. Jadi kalau orang Majus dia datang membawa emas dipersembahkan kepada Yesus. Ini bicara bahwa Yesus Raja kekekalan. Dan Raja kekekalan itu akan mempersiapkan umatnya untuk masuk dalam kehidupan kekal. Jadi berbahagialah saudara dan saya yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Yang kedua, orang Majus membawa kemenyan. Apa itu kemenyan? Sebagai satu bahan untuk penyembahan di dalam tradisi orang Yahudi. Dan saudaraku yang dikasih Tuhan, Yesus adalah wujud penyembahan itu sendiri. Karena dia dan Bapa adalah satu. Jadi saudaraku tidak perlu membawa kemenyan, ya karena kemenyannya sudah ada. Wujud penyembahannya sudah ada. Yesus sendiri. Artinya betapa kita bersyukur, ya kita punya Tuhan yang luar biasa. Yang ketiga, orang Majus membawa mur. Apa itu mur? Rempah-rempah yang dipersiapkan untuk kematian. Bayangkan saudaraku, masih bayi saja sudah dibayang-bayangi dengan kematian. Ya, tapi luar biasa memang kematian Yesus membawa kehidupan manusia. Kematian Yesus yang menyelamatkan umat manusia. Jadi kalau kita lihat bagaimana Natal adalah dimulainya karya penyelamatan. Dari kelahiran Yesus sampai kematian Yesus, sampai kebangkitan dan dia naik ke surga. Diawali dari Natal. Saudaraku, sangat-sangat luar biasa kalau sebentar lagi kita semua akan memperingati Natal. Sungguh sesuatu yang sangat luar biasa. Mujizat Tuhan yang dahsyat yang terbesar dinyatakan di dalam hidup kita. Yaitu Yesus yang menjadi manusia. Yesus yang menyelamatkan kita semuanya. Amin. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu hari ini. Mengingatkan kepada kami Tuhan untuk kami bersyukur karena kami telah menerima mujizat terbesar sepanjang masa, yaitu Yesus sendiri yang telah datang untuk menyelamatkan kami umat manusia. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu telah berhenti berkata-kata. Roh Kudus kiranya terus berbicara dalam hati kami, hati jemaat Tuhan, sehingga kami boleh dikuatkan iman kami apapun yang terjadi. Kami tidak takut, tidak khawatir karena kami memiliki mujizat terbesar, yaitu Yesus yang ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kalau ada di antara mereka yang sakit, kiranya Tuhan menyembuhkan mereka. Bagi mereka yang sedang mengalami masalah dalam keluarga, Tuhan tolong supaya rumah tangga mereka dipulihkan oleh Tuhan. Mereka yang sedang mengalami masalah keuangan, masalah pekerjaan, Tuhan campur tangan, Tuhan berkati keuangan mereka, pekerjaan mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia, kiranya Tuhan memberkati. Kalau saat ini Tuhan, bangsa Indonesia sedang dilanda pandemi, kami menyerahkan Tuhan, kiranya Tuhan campur tangan, Tuhan tolong bebaskan Indonesia dari pandemi corona. Tuhan bantu berkati pemerintah yang sedang bekerja keras untuk menyelesaikan wabah pandemi di Indonesia ini ya Tuhan. Seluruh para medis, dokter, demikian perawat, bahkan juga Tuhan semua orang-orang yang terlibat untuk mengentaskan pandemi ini juga Tuhan campur tangan, Tuhan berikan kekuatan bagi mereka semua. Saya berdoa secara khusus untuk Bapak Presiden Jokowi dan juga Pak Ma'ruf Amin, Tuhan berkati, berikan hikmat bagi mereka ya Tuhan. Demikian juga seluruh menteri, gubernur, bupati, wali kota, camat, RT, RW, Tuhan berkati mereka semua. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga untuk Gereja Bethel Indonesia, Tuhan juga berkati, baik yang di dalam negeri maupun juga di luar negeri. Ketua umum kami, Bapak Rubin Adi Abraham, Tuhan berkati, beserta dengan seluruh staf, seluruh ketua-ketua BPD dimanapun mereka berada, Tuhan memberkati. Demikian hamba-hambamu yang bernaung di bawah GBI juga Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga untuk Gereja Bethel, Jemaat Induk Jalan Merak, beserta dengan cabang dan ranting, Tuhan juga memberkati. Kiranya seluruh kegiatan yang kami adakan boleh mempermuliakan nama Tuhan. Olehnya banyak jiwa-jiwa yang dikuatkan dan ada banyak jiwa-jiwa yang kami menangkan untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk jemaat-Mu baik itu yang bayi-bayi dalam kandungan maupun juga opa-oma yang sudah lansia. Tuhan lawat, Tuhan berkati tanpa terkecuali. Tuhan, sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami dan kami siap untuk menerima berkat Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan mengangkat tangan tinggi-tinggi untuk menerima berkat Tuhan. Terimalah segala berkat yang besar dari Bapa di surga, cinta dan kasih sayang di dalam Tuhan Yesus Kristus akan terus menyertai engkau sekalian dari saat ini sampai Tuhan datang kali kedua. Terimalah segala berkat yang besar ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama berkata, amin. Tuhan berkati.
Tuhan.